Selamat pagi semuanya. Kita kembali bertemu di pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas dan mempelajari tema 2 subtema 4 ya. Itu yang akan kita pelajari. Materinya adalah hidup rukun di masyarakat. Ya. Oke, kita mulai. Di sekitar rumah kita memiliki tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang berada di sekitar rumah kita. Dengan tetangga, kita harus saling berhubungan baik dan saling tolong-menolong. Tetangga disebut juga dengan masyarakat yang ada di sekitar rumah kita. Kita harus hidup rukun dengan tetangga kita. Contoh hidup rukun dengan tetangga dan masyarakat. 1. Pertama, kita harus kenal dulu dengan tetangga kita, ya. Minimal ini paling sedikit kita harus tahu yang di depan rumah kita siapa namanya, ya. Bapak apa namanya, siapa nama anaknya kita harus tahu. Itu namanya kita hidup bertetangga. Atau kita harus tahu juga dengan yang samping kanan dan samping kiri rumah kita. Dan dengan yang di belakang rumah kita. Itu tetangga yang paling dekat, ya. Pertama kita kenal dulu. Jadi kalau sudah kenal, nanti kalau kita berpapasan di jalan mungkin kita bisa saling menegur, ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal kita. Oke. Kita harus mengikuti sebagai tetangga yang baik, sebagai masyarakat yang baik di tempat kita tinggal, kita harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi di tempat kita tinggal kita itu ada namanya RT, rukun tetangga. Itu adalah gabungan dari beberapa rumah yang ada di sekitar rumah kita. Itu dijadikan satu RT. Nanti ada Pak RT-nya kan. Pak RT itu adalah memimpin beberapa orang yang ada di sekitar wilayah itu, beberapa keluarga. Kadang-kadang mereka mungkin ada itu kegiatan sekali seminggu atau sekali sebulan. Apa itu kegiatannya? Misalnya kegiatan gotong royong. Jadi kalau ada gotong royong, kita sebagai warga atau sebagai masyarakat yang baik harus ikut dalam gotong royong itu. Contoh lain kegiatan misalnya ada yang sakit, kita boleh menjenguk, melihat yang sakit itu, ya. Kalau ada yang meninggal, kita boleh menjenguknya mungkin. Itu contoh kegiatan-kegiatan di lingkungan tempat tinggal kita yang harus kita ikuti. Kemudian yang ketiga, berbuat baik dengan tetangga. Ini berbuat baik dengan tetangga itu contohnya apa? Jika ada tetangga kita sedang mengalami kesusahan, maka kita bantu. Contohnya apa? Misalnya kayak di teks buku itu ada misalnya mobilnya lagi mogok, ya. Mungkin kita bantu, ya, kita ini maksudnya orang tua kita, ya, orang tua kita bantu misalnya memperbaiki, ya, atau menolongnya. Kalau kita mungkin bantu mendorong anak-anaknya, ya. Itu contoh berbuat baik dengan tetangga. Oke. Demikian dulu tentang hidup rukun dengan masyarakat di sekitar rumah kita. Oke. Jadi hidup rukun dengan tetangga akan membuat suasana menjadi tentram dan damai. Itu yang penting. Jadi suasana di daerah sekitar tempat tinggal kita, di kompleks kita mungkin, atau di sekitar rumah kita menjadi tentram dan damai. Ini materi pemulaan dari hidup rukun bermasyarakat. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kalimat menolak dan kalimat menyetujui. Ya, kalimat penolakan dan kalimat menyetujui. Apa itu kalimat penolakan dan kalimat menyetujui? Coba perhatikan yang Mister terangkan berikut ini. Ya. Kalimat penolakan adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menolak atau tidak setuju terhadap suatu ajakan. Jadi, maksud penolakan adalah menolakkan kalau kita diajak oleh teman kita. Misalnya kita kan beberapa minggu yang lalu kan kita sudah belajar kalimat ajakan. Ya kan, ada kata mari, ayo, itu kalau kan pasti kita jawab. Jawabannya bisa jadi kita setuju, bisa jadi tidak setuju. Kalau kita setuju itu namanya kalimat menyetujui. Kalau kita menolak namanya kalimat penolakan.
Jadi kalimat penolakan itu adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menolak atau tidak setuju terhadap suatu ajakan. Nah, apa ciri-ciri kalimatnya? Ciri-ciri kalimat penolakan itu apa? Satu, menggunakan kata maaf, ya, menggunakan kata maaf. Dua, memberikan alasan kita menolak. Ada yang ketiga sih sebenarnya, menolaknya harus dengan sopan, dengan tidak dengan kata kasar. Itu yang ketiga ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Kalau kalimat menyetujui apa? Ada suatu kalimat digunakan untuk menyetujui suatu ajakan. Jadi intinya kalimat penolakan dan kalimat menyetujui ini dipraktekkan ketika kita untuk menjawab ajakan dari orang yang mau mengajak kita. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Temanmu mengajakmu bermain bola di sore hari. Maka disitulah kita harus memilih mau setuju atau tidak. Kalau kita tidak setuju, maka kita akan mengucapkan, maaf saya tidak bisa bermain karena sore ini saya mau pergi ke rumah ayah dan ibu, bersama ayah dan ibu ke rumah paman. Itu kalau kita menolak, ya, dengan baik, dengan sopan menolaknya. Tapi kalau kita setuju, apa jawaban kita? Baik, kita bareng yang pergi ya. Itu kalau kita setuju. Jadi ya, sampai di sini mungkin anak Mesir sudah paham bahwa kalimat penolakan dan kalimat menyetujui itu adalah jawaban ketika dari kalimat ajakan, ya. Contoh berikutnya lagi. Oke, kita contoh berikutnya. Contoh lainnya, ayo kita panjat pohon mangga itu. Nah, kalau kita menolak bagaimana? Maaf gitu, saya tidak mau memanjat pohon mangga itu karena pohonnya sangat tinggi dan bisa membuat kita terjatuh. Itu kalau kita mau menolak, kita tidak mau ikut memanjat. Tapi kalau kita setuju, oke, tetapi kita harus berhati-hati memanjatnya. Nah, itu contoh kalau kita setuju. Nah, tapi ini kalau kita setuju, kalau menyetujui, kalau pernah kita menolak. Oke, sampai sini mungkin anak Mister kalau belum mengerti nanti bisa tanya ke Mister. Oke. Oke lah, kalau begitu demikianlah dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak Mister paham. Kalau tidak paham, boleh tanya di Mister di Classroom. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi.